energi di dalam keluarga itu sangat berpengaruh. Kamu nggak bisa menjadi pemimpin yang baik, pasti nggak bisa saat keluarga kamu sendiri nggak harmonis. Dan tidak sedikit pun kamu dianiaya dan tidak sia-sia perbuatan kamu sebelumnya. La yalitkum syai'a, sedikit pun apa yang kamu lakukan tidak akan disia-siakan. Ini sangat jelas di Hujurat 14. Jadi iman tidak boleh dengan sebuah prasangka, kira-kira rumongsone wis iman tapi belum pernah petuk karo Kanjeng Nabi, tidak mungkin bisa iman. Rong tau adep-adepan karo Nabi Isa, gak mungkin bisa dikatakan beriman. Akhirnya membuat perspektif sendiri. Inilah dikatakan bahwa ilalladzina amanu. Amanu ini di sih? Karena kalimatnya kan la raiba fihi, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Ini Tuhan saya yang punya nama Allah, ini akhirat, ini kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun. Fakta yang bisa, yang bergerak adalah Dia yang punya nama Allah. Fakta di dalam rasa hati. Dan fakta bersaksi adanya utusan yang menunjukkan keberadaan Dia yang punya nama Allah. Maka la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan itu sering saya sampaikan masdar, kata jadi, sebagai bentuk baku kata jadi, yakni hidayah dengan sebenar-benarnya hidayah. Itu kan hudan. Jadi terang dengan sebenar-benarnya terang. Berarti berada di dalam fakta. Bukan terang karena konsep, tapi dengan sebenar-benarnya terang yang mencahayai kehidupan. Kita tidak ragu. Yang kita duduki itu adalah lantai. Kita tidak ragu. Di sebelah saya itu adalah teman si A, si B. Larobavi nggak ada keraguan sama sekali. Itu jika kita ada sorot cahaya, ada terang. Nek peteng kita akan ragu, gelap gulita. Sopo si andingku. Delok suarane kaya ekai. Yang dimaksud la fi hudan itu enggak ada keraguan sedikit pun. Yang tidak bisa dibohongi hanya rasa, sir atau rasa. Ini gula, ini garam, itu rasa. Kayak hudan lil muttaqin, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Saat telah mengenali keberadaan Dia yang punya nama Allah, telah mengenali keberadaan Nur Muhammad, keberadaan Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad, atau sebagai ya zaman Nabi Muhammad, zaman Nabi Isa ya cahaya terpujinya, karena fisiknya hanya berubah secara fisik, tapi keberadaannya nggak akan pernah berhenti, sambung kait mengikat kula wentah. Makanya dikatakan hudan lil muttaqin, terang yang akan menunjuki untuk orang-orang yang bertakwa.
Siapa yang disebut orang yang bertakwa ini? Orang yang berimannya di dalam fakta yu'minuna bil ghaib. Ba itu nggak bisa dipungkiri, bil ghaib. Yakni mereka yang berimannya di dalam fakta. Rasane iki bareng dengan al ghaibnya diri Tuhan. Al itu isim makrifat. Al takrif gitu ya, isim takrif. Al-ghaib itu mufrad tunggal satu, tidak kelihatan mata tapi hanya satu, hanya dirinya Tuhan. Al itu harus dikenali, bisa dikenali jika ditanyakan kepada ahlinya. Maka fas'alu ala dzikir in kuntum la ta'lamun. Kamu harus mentari ahli zikir yang bertempat tinggal di zikir, mengetahui persis tentang zikir. Zikir itu ada kehadiran dia di dalam hati. Zikir, dia yang punya nama Allah. Maka harus ditanyakan. Yang dicari itu yang bisa menunjukkan keberadaan dia yang punya nama Allah supaya kita bisa zikir. Maka itu yu'minun bil ghaib. Itu ilaladzina amanu. Kecuali mereka itu tidak rugi kecuali mereka yang iman. Dan mereka yang melaksanakan amal yang soleh. Maka amal yang soleh. Dan mereka menasihati di dalam kebenaran al-haq min rabbik. Koncone dikai masukan maju nesune. Iki nek dielingne bojomu ngamuk utawa nesu, kemudian bojomu ngelingne, Mas, Pak, Bu, eling dawuhe guru. Nek nesu panggah nesu fasik, munafik. Mbok elekne apik-apik tibake kok sing dilekne panggah nesu, itu dadi fasik. Makanya kan saya cerita di awal tadi, malu kita kadang baca Quran, karena Quran sering nyinggung saya. Lah, kamu tersinggung enggak kena aku. Kowe tersinggung pora. Apa mergo yo gak dong? Itu. Ya syukur nek nggak pernah maca Quran karo nggak dong sing diwaca. Jadi nggak pernah tersinggung. Saat seseorang itu merealisasikan iman dengan Allah dan merealisasikan iman dengan hari akhir, berani menghadapi fakta kehidupan, maka dia akan melakukan wa ya'muruna bil ma'ruf. Dia akan mengajak kepada dirinya sendiri untuk membangun suatu perilaku dharma. Mengajak kepada dirinya sendiri untuk memiliki perilaku teladan. Teladan dalam komunikasi, teladan lapang dada, teladan. Ya mungkin kalau kita pegel, marah, nesu, sak keplasan wong ya menungso. Tapi kan ndang tobat. Nek terlanjur nesu karo bojomu, sadar ndang njaluk ngapura. Marahin njaluk ngapura ki abot lah. Kowe iki bar nesone bojomu njaluk ngapura lak gak wani ta. Isin ta karo bojone dhewe nyapa to isin. Timbangannya kedawa-dawa dadi kedusan kabeh. Biasanya itu isin pemenah wong lanang, ya lah. Terus kadang berbuat salah, pemenah wong lanang, meneh wong wedok. Jadi wani njaluk ngapura ki karo bojone dhewe dhisik gitu lah. Gitu. Tuh, mungkin pada saat atine kesel, saat diusuli bojone kowe ngamuk, terus engko setelah wis
Sadar ya njaluk ngapura, aku mung pas kesel. Gitu. Aja dibaleni ya nek eling. Diwani njaluk ngapura. Kesalahan yang kita lakukan terhadap keluarga itu adalah bahan untuk harmonisnya keluarga kamu. Kalau wis gak wani njaluk ngapura karo bojone padahal jelas kowe iki salah, berarti sesungguhnya kamu itu menjadi wong mukmin sing semu. Apik mung sinawangi ndek njaba. Ning ndek keluarga kowe iki wong mukmin sing semu. Nek gak wani ngungkap njaluk ngapura, ya melakukan perbuatan yang baik, menampakkan ngapura. Tapi dari kasus yang saya terima itu barang jarang, ternyata saya juga nggak ngira, ternyata akeh yang nggak berani njaluk ngapura bojone. Gengsi, nah izin gak gengsi, tapi gengsi ini dhuwure izin. Saat kita itu ukuran kehormatan itu adalah gengsi, ukuran material, habis kehidupan kita. Jadi terkadang kita lebih mudah minta maaf kepada orang lain. Tapi kamu bisa melihat keharmonisan keluarga kamu itu merupakan cikal kesuksesan keluarga kamu sendiri. Sehingga tidak menjadi sebuah kesuksesan yang semu. Energi di dalam keluarga itu sangat berpengaruh. Kamu nggak bisa menjadi pemimpin yang baik, pasti nggak bisa saat keluarga kamu sendiri nggak harmonis. Dengan kata lain, nggak layak menjadi pemimpin. Kalau kamu nggak bisa memaafkan, meminta maaf dan memaafkan bojomu diri, seandainya saya tahu, nggak mungkin saya minta menjadi pengurus. Mandek, kudu mbok maklumi, nek suatu saat saya tahu, kemudian kamu aja terus di dalam kemajelisan, pasti nggak bisa. Kalaupun bisa, hanya kamplofase, hanya semu. Karena energi dari rumah sudah merupakan energi negatif, nggak bisa. Maka saat sebuah bangsa memiliki cita-cita mengharmoniskan dan menenteramkan kehidupan rakyatnya, itu dimulai dari keluarga. Yang dilihat parameternya itu bukan ekonominya, sejahtera dan tidak, bukan PDB-nya, akan tetapi yang dilihat itu adalah perceraiannya menurun atau meningkat. Saat ketidakharmonisan di dalam sebuah wilayah itu perceraiannya besar, maka itu menggambarkan energi negatif, energi kefasikan, energi kemunafikan, bahkan mungkin kekafiran. Maka jika bahagia sebenarnya adalah kesenangan semu. Kuncinya adalah di keluarga. Di majelis kita pun juga yang kita perhatikan adalah keluarga. Jika keluarga nggak harmonis, sebelum saya turunkan, silakan mengundurkan diri. Kan begitu. Itu akan menjadi hal yang nggak baik. Kita contohkan gitu.
Makanya kan Al-Quran ditungkapkan ngene kita. Karena itu katakan perilaku ma'ruf itu berangkat dari dalam dirinya sendiri. Dan mencegah dari perilaku fahsya, perilaku yang negatif, perilaku yang merusak, yang tidak rasional, tidak masuk akal. Perilaku yang tidak nyambung antara perbuatan, akal, dan hati nurani. Itu perilaku fahsya. Perilaku fahsya itu perilaku yang otaknya hanya nyambung dengan memunculkan perbuatan, nyambungnya adalah ke hati sanubari, ke syaitoniah. Otaknya itu nyambungnya ke syaiton. Nyambungnya itu kepada pujian, pencitraan, kehormatan dunia, material dunia, kebanggaan material dunia. Otaknya nyambungnya ke sana. Saya berbuat ini karena ini adalah dapat meningkatkan harkat martabat gengsi keluargaku. Ini berarti fahsya. Disambungnya kemana? Ke hati nurani. Itu adalah bil ma'ruf, dengan kearifan. Bil ma'ruf. Ya saya mohon maaf, saya memaklumi, tapi belajarlah terkait dengan hal yang tadi keluarga ini, karena ini kan kita melihat setelah saya mencermati baik itu secara menggali yang ada, ternyata kita juga kena dampak keanharmonisan sebuah keluarga. Kuncinya itu. Kalau kamu ingin mencontoh, ya kamu contohkan apa? Saya tuh yang saya kuatkan keluarga, bukan saya ego keluarga, bukan. Keharmonisan yang saya utamakan memang berangkat dari keluarga. Saya melakukan sesuatu, saya pun izin kepada anak-anak saya. Saya musyawarah dengan anak-anak saya, apalagi dengan istri. Kan itu sebagai contoh kan itu. Siapa lagi yang sehari-hari kita cara bukan keluarga kita. Tapi saya beberapa kali ada aduan, minta maaf kepada istri, kepada suami, sama kepada istri, itu izin, gengsi, karena enggak terbiasa. Mungkin di sini ada yang ngalami begitu? Iya. Ya. Jujur itu sudah modal untuk menjadi baiknya. Lumayan timbangane boten tibake. Lho terkadang ki carane nutupe ki ya ketok pahala banget. Tukaran karo bojone terus njikok Quran maca. Kan gitu ta? Pahalane gede, tapi sing diwaca lo donge ora. Padahal sing diwaca pas bab munafik. Sing krungu lak ya lucu sih. Dene tukaran karo bojone nggih ngilangi rasa pegel golek pahala maca Quran. Sing diwaca surat Munafikun. Wi ironi jenenge kan gitu. Jadi dikatakan bahwa watawasau bil haq watawasau bisabr ilal ladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman, kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang soleh. Amal soleh, maslahah itu perbuatan soleh. Maslahah itu perbuatannya orang-orang yang soleh.
Orang yang sholah itu orang yang iman kepada Allah. Sebenarnya bukan yu'minu ilah, tapi yu'minu billah. Ini yang menjadi bleset kan dik kene ya. Yu'minu billah. Jadi menyatakan iman. Jadi dikatakan yu'minuna, semua aktivitas perbuatan kita, apapun yang kita lakukan berdunia ini, dalam kita bekerja, dalam kita beristirahat, saat kita layah-layah, yu'minuna billah, kita beriman dengan Allah. Lerennya berhentinya juga dengan Allah, bekerjanya juga dengan Allah, melihatnya juga dengan Allah. Karena yang dimaksud, kenapa menggunakan billah? Karena daya kuat itu milik Allah, ruh itu milik Allah, fitrahnya manusia itu dari Allah. Fatoronas alaiha, itu fitrah manusia, yang asal fitrah manusia dari fitrahnya Allah. Sehingga pada saat dikatakan yu'minu billah, siapa yang mengenali fitrahnya maka mengenali Tuhannya. Jadi Allah mengendikan di dalam firman-Nya yu'minuna billah, itu memang karena faktanya bahwa manusia tanpa dengan Allah nggak bisa apa-apa, maka lebih dekat dari urat leher. Bahkan Abdul Ain dengan putihnya mata masih dekat Tuhan. Jadi bukan yu'minu ilallah, tapi yu'minu billah. Yu'minu itu isim mudhari', fi'ilnya mudhari'. Fi'il mudhari' itu berarti pelaku yang sedang melakukan bersama dengan Allah wal yaumil akhir. Dan keseharian yang dilakukan itulah sesungguhnya hari akhirmu. Orang yang percaya kepada akhir berani menghadapi fakta. Dan mereka ini wa ya'muruna bil ma'ruf, yang dilakukan ini dalam gerakan kearifan, gerakan bijak, gerakan mengenal. Salam, mantuk, mesem, pendengar yang baik, penyimak yang baik. Itulah penjabaran kalimat wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kita tidak semata ungkapannya adalah mengajak untuk perbuatan baik. Ma'ruf itu dari kata arif, arofa. Arofa itu weruh, weruh itu kenal. Perilaku-perilaku mengenal, ya mesem, salam, mantuk, peduli, itu perilaku-perilaku arif. Perilaku arif itu orang soleh. Wa yanha 'anil munkar, dan perilaku-perilaku yang tidak kenal, tidak rasional, tidak masuk akal, hanya doktrin. Itu jadi menghindari perilaku-perilaku yang merusak, perilaku yang tidak terhubung, perilaku yang hanya nafsiyah. Kemudian wa yusari'una fil khairat, bersegera, wa yusari'u, bersegera dalam kebaikan, dalam berbuat kepedulian, dalam berbuat dharma, dalam berbuat kesalehan, itu bersegera membuat perilaku-perilaku yang baik, memberdayakan diri. Kalau kita ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang masalah, segera selesaikan. Kenapa dikalimatkan bahwa wa yusari'una fil khairat? Kalau larut-larut akan ganggu zikir, ganggu hati, sehingga akan menjadi orang yang lupa kepada Allah jika terganggu akibat masalah yang kita hadapi. Jika kamu nggak mampu
menghadapi masalah kembalikan kepada Allah dan utusannya, kan begitu. Kembalikan kepada Allah tuh gimana? Ya zikir, mohon Fatihah, duh Gusti dak kamu saya mohon pertolongan dengan belas kasih Engkau. Mohon Allahumma fa'ala sabatika sayun wa antal awalu wal akhiru wa dzul batinu. Allahumma fa'ala sabatika sayun wa antal ghaib wa antal mulkuyub wa antal alimul ghaib wa antal mulkuyub wa anta bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu semua mohon aja. Mohon. Bahasa kamu aja nggak apa-apa, nggak usah bingung. Allah Maha Perso gitu ya. Memohon kepada Dia yang engkau tetapkan di dalam hati, Dia yang punya nama Allah. Jika telah digurukan, maka mengenali Dia, al-ghaibnya Tuhan, al-ghaibullah.